Kisah tragis kali ini terjadi di Surabaya, tepatnya pada tahun 2007. Sepasang suami istri hidup di dalam kerukunan dan keharmonisan. Sang suami bernama Zubaidi, biasa dipanggil dengan nama Jalil, sementara sang istri bernama Nur Fadilah. Tidak banyak informasi yang mengungkap secara detail mengenai latar belakang kehidupan pasangan ini. Berapa usia mereka, sudah berapa lama mereka menikah, dan apakah sudah dikaruniai anak atau belum. Namun yang pasti, pasangan ini tinggal bersama mertua mereka yang merupakan ibu dari sang istri Fadilah yang bernama Hamiyah dan bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari nomor 77A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, Jalil dan Nur Fadilah ini tinggal di salah satu kamar di lantai 2. Pasangan suami istri ini dinilai sangat serasi oleh warga sekitar. Mereka juga saling mendukung satu sama lain. Jalil dikenal sebagai sosok sederhana, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, setiap harinya dia bekerja sebagai buruh kasar di pasar loak yang berada di kawasan Dupak, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Dan yang membuat lebih salut lagi, meskipun di tengah kesibukannya mencari nafkah, Jalil selalu mengutamakan kewajibannya dalam beribadah. Begitu pula dengan Fadilah sang istri. Selain mengurus rumah tangga, ia juga menjadi tempat berkeluh kesah dan sandaran saat sang suami pulang setelah seharian bekerja. Meski kehidupan rumah tangganya penuh jalan berliku, mereka punya keyakinan selama mereka bersama-sama pasti mampu melewati sebuah hal itu dengan penuh kebahagiaan. Hingga pada suatu hari, datanglah sosok pria yang merupakan kerabat mereka sendiri dan menjadi penghuni baru di rumah Hamiyah, sang ibu mertua, namanya Usman. Usman dengan Hamiyah mempunyai hubungan antara seorang bibi dengan keponakan. Bisa dikatakan Usman ini adalah sepupu dari Fadilah. Latar belakang kehidupan Usman juga tidak banyak diungkap di media. Namun belakangan diketahui kalau kedatangan Usman ke rumah Hamiyah karena dia dimintai tolong olehnya untuk menjaga rumah dan membantu mengurus keperluan-keperluan di rumah tersebut. Kehadiran Usman di rumah itu disambut baik oleh seluruh anggota keluarga, termasuk oleh Fadilah. Fadilah juga kerap memberikan perhatian sebagai wujud kepeduliannya terhadap saudara sepupunya. Namun seiring berjalannya waktu, perhatian dari Fadilah justru disalahartikan oleh Usman. Dia mulai terpesona oleh kecantikan Fadilah, hingga akhirnya dia mulai berani menggoda Fadilah. Sementara Fadilah yang merasa kesepian saat suaminya pergi bekerja, seolah merasa nyaman oleh kehadiran Usman, sehingga Fadilah perlahan mulai menanggapi segala bujuk rayu Usman. Mereka menjalin kedekatan dalam diam tanpa sepengetahuan Jalil. Ketika Jalil pergi bekerja, mereka memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua. Mereka bahkan sampai nekat tidur berdua melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, tanpa memikirkan bahwa keduanya adalah kerabat atau saudara sepupu. Fadilah yang sudah bersuami dengan tega mengingkari janji setianya kepada Jalil, runtuh, hancur oleh rayuan dan hasrat terhadap pria yang baru saja datang dalam hidupnya. Meski begitu, ternyata Fadilah masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Jalil. Sehingga dengan lihainya, dia mencari waktu yang aman untuk bisa berduaan dengan Usman. Jalil sama sekali tidak menaruh curiga akan kedekatan mereka. Namun tidak dengan Hamiyah. Hamiyah beberapa kali memergoki kelakuan mereka. Hamiyah sendiri sudah sering menasehati dan memperingatkan anaknya agar menghentikan hubungan terlarang tersebut. Namun keduanya sudah dibutakan cinta dan nafsu. Semua nasihat itu tidak pernah digubris. Mereka tetap melanjutkan hubungan terlarang itu. Hingga pada suatu hari, tepatnya di hari Jumat tanggal 9 Februari tahun 2007, di siang yang begitu terik sebelum pelaksanaan sholat Jumat, Jalil tiba-tiba memutuskan untuk pulang ke rumah dengan tujuan untuk mandi dan mengganti pakaiannya yang basah karena keringat, agar bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat dalam keadaan bersih dan suci. Sesampainya di rumah, ketika dia berada di depan kamar, dia mendengar bahwa istrinya berada di dalam kamar mereka. Itu karena di depan kamar tersebut tampak ada sendal sang istri. Namun anehnya, di sebelah sendal istrinya ada sendal lain yang tampak tidak asing baginya. Perasaan Jalil begitu tidak enak. Benaknya langsung memikirkan kemungkinan terburuknya. Mungkinkah istrinya membawa pria lain ke dalam kamar? Untuk memastikannya, Jalil kemudian memeriksa dengan cara sembunyi-sembunyi. Dia berjalan mengendap-endap mendekati pintu agar tidak menimbulkan suara yang membuat istrinya mengetahui keberadaan Jalil. Jalil lalu mengintip melalui lubang kunci. Meski lubang kunci tersebut sangat kecil, Jalil di saat itu bisa melihat seisi kamar. Dan betapa terkejutnya Jalil saat melihat di dalam kamarnya, istrinya sedang berhubungan badan dengan Usman, sang adik sepupu tanpa selembar kain pun di tubuh keduanya. Melihat pemandangan itu, Jalil mendadak lemas.
Tidak lama setelahnya, emosinya seolah menumpuk dan siap untuk meledak. Seketika Jalil kehilangan akal sehatnya. Dia gelap mata, emosinya benar-benar sudah tidak terkendali. Jalil lalu turun dari lantai 2 ke lantai 1, mencari apapun yang bisa dia gunakan untuk melampiaskan amarahnya itu. Sesaat kemudian, pandangannya tertuju kepada sebilah golok. Jalil meraih golok itu dan membawanya ke lantai 2. Nafasnya tidak beraturan, tangannya gemetar oleh amarah yang membakar dadanya. Jalil sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya dan langsung mendobrak pintu kamarnya itu. Di dalam kamar, Fadilah dan Usman langsung kaget melihat Jalil yang tiba-tiba muncul sembari membawa sebilah golok. Fadilah dan Usman benar-benar ketakutan. Fadilah langsung menangis sejadi-jadinya seolah menyesal. Sedangkan Usman langsung bersimpuh di kaki Jalil sambil berkali-kali memohon untuk diampuni. Emosi Jalil sudah benar-benar memuncak. Dia tidak ingin mengampuni laki-laki yang sudah menodai istrinya, bahkan sampai berhubungan badan. Jalil lalu bersiap melancarkan tebasannya. Bagaikan pahlawan kesiangan, Fadilah malah datang dan menghadang aksi Jalil. Melihat istrinya malah membela selingkuhannya, membuat Jalil lebih hancur lagi. Istri yang sangat dia cintai dengan tega mengkhianatinya. Jalil lalu menghempaskan tubuh sang istri dari hadapannya, tidak membiarkan siapapun menghalangi aksinya. Jalil yang sudah tidak bisa berpikir jernih lagi, langsung melancarkan aksi sadisnya. Dia langsung mengayunkan golok di tangannya dengan begitu kuatnya, yang kemudian mengenai leher Usman. Sampai-sampai kepala Usman hampir terpisah dari badannya. Usman langsung terkapar seketika dengan cairan merah yang mengalir dari luka di lehernya yang hampir putus itu. Aksi Jalil ternyata tidak sampai di situ saja. Jalil langsung mengalihkan perhatiannya kepada sang istri yang masih tidak berdaya setelah dia hempaskan. Tatapan cinta di matanya kini berubah menjadi tatapan kebencian. Mengingat perlakuan istrinya yang sudah mengkhianati, membuat Jalil tidak dapat mengendalikan emosi. Dia tidak akan pernah bisa memaafkan kelakuan sang istri. Ditambah sebelumnya, istrinya bahkan berupaya melindungi selingkuhannya itu. Lalu seperti kesetanan, Jalil juga mengayunkan golok di tangannya dan mengenai leher Fadilah. Seketika leher Fadilah mengalami kondisi yang sama seperti Usman. Lehernya hampir terputus. Tubuh Fadilah langsung tumbang disertai cairan merah yang terus mengucur deras dari lehernya. Akhirnya Fadilah dan Usman pun harus kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Setelah melakukan aksi sadisnya kepada sang istri serta sepupunya, Jalil merasa sangat puas. Namun meskipun begitu, masih ada ketakutan di dalam dirinya jika aksinya tersebut sampai membuat dia jadi terseret kasus hukum. Di dalam kepanikannya, Jalil kemudian menuju ke rumah orang tuanya di Jalan Simorejo, Kelurahan Sumomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Di sana, dia langsung membersihkan diri dan mengganti pakaiannya yang sudah berluburan cairan merah. Dia berusaha setenang mungkin menyembunyikan kegelisahan di balik wajah datarnya. Dia tidak ingin kedua orang tuanya curiga terhadap apa yang baru saja dilakukannya. Setelah membersihkan diri, Jalil langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah kerabatnya yang berada di Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Di sisi lain, setelah waktu sholat Jumat setelah sekitar pukul 1 siang, Hamiyah yang baru saja pulang merasakan ada yang aneh di dalam rumahnya. Usman yang seharusnya berada di rumah tidak menyahut saat dipanggil. Hamiyah kemudian mencari keberadaan Usman di lantai 2. Saat dia berada di lantai 2, ternyata hanya ada satu pintu yang terbuka lebar, yaitu kamar Jalil dan Fadilah. Namun Hamiyah tidak mendengar suara apapun dari dalam kamar tersebut. Dan ini membuat Hamiyah penasaran dan langsung memeriksanya. Saat hendak melangkahkan kaki ke dalam kamar tersebut, betapa terkejutnya dia saat melihat adanya tetesan cairan merah yang tercecer di mana-mana. Hamiyah lebih terkejut lagi saat mendapati Fadilah dan Usman terbujur kaku tanpa selembar kain pun dalam kondisi yang amat mengerikan. Hamiyah pun langsung menjerit. Warga sekitar yang mendengar jeritan Hamiyah langsung berbondong-bondong datang menghampiri Hamiyah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat mendapati Fadilah dan Usman ditemukan dalam kondisi yang begitu mengerikan, mereka ikut kalut. Para warga pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut. Polisi yang mendapatkan laporan segera datang ke lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Sementara jasad kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo untuk dilakukan proses otopsi. Polisi langsung mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi di lokasi kejadian. Hamiyah turut memberikan kesaksiannya. Dia mencurigai jika Jalil yang merupakan menantunya adalah pelaku utamanya, sebab Hamiyah mengetahui hubungan gelap di antara kedua korban. Melihat kondisi kedua korban, sangat memungkinkan jika Jalil pulang dan memergoki keduanya sedang berhubungan. Selain itu, Jalil yang seolah hilang bak di telan bumi menjadikan dugaan ini semakin kuat. Tim kepolisian segera berupaya mencari keberadaan sang terduga pelaku.
Kemudian tidak lebih dari 12 jam, Jalil berhasil diringkus tim kepolisian. Dari tempat persembunyiannya, Jalil lalu dibawa ke kantor polisi, dan di hadapan polisi, Jalil menyesali dan mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku saat itu spontan dan emosi karena melihat istrinya berhubungan dengan adik sepupunya. Meski menyesal, hukum tetap harus ditegakkan. Apapun alasannya, menghilangkan nyawa orang lain bukanlah tindakan yang bisa dibenarkan. Atas perbuatannya, Jalil dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Sementara itu, setelah selesai diatopsi, kedua jenazah korban langsung dipulangkan ke rumah duka masing-masing untuk dimakamkan secara layak. Kesedihan yang mendalam pastinya dirasakan oleh pihak keluarga korban, termasuk Hamiyah yang harus kehilangan anaknya untuk selama-lamanya. Namun Hamiyah juga tidak bisa menyalahkan sang menantu, sebab perbuatan anaknya yang mengkhianati suaminya juga bukanlah sebuah perbuatan yang benar. Ditambah sebelumnya, Hamiyah juga selalu mengingatkan, tapi tidak pernah didengar, dan sampai akhirnya kejadian mengerikan ini terjadi. Itu dia kisah dari Fadilah yang harus kehilangan nyawa di tangan suaminya akibat berselingkuh dengan orang lain. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari diskusi di komentar. Dan sampai ketemu di kisah lainnya. Terima kasih.